Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juli 2026. Dan kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami sampai saat ini. Kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Amerika Serikat ada sebuah kota yang bernama Holy City, kota kudus. Lokasinya ada di California. Tapi sayangnya Holy City ini saat ini lebih dikenal sebagai kota hantu. Tidak ada penghuninya. Pendiri kota ini, William Ricker, mempunyai misi menjadikan wilayah ini sebagai kota kudus yang dihuni oleh orang-orang dengan berstatus kudus berdasarkan ajaran dari William Ricker. Sebenarnya menjadi kudus bukan berarti kita harus tinggal bersama-sama di sebuah kota yang kudus di dunia ini. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi kudus karena kita telah dikuduskan oleh darah Kristus. Dimanapun kita berada, kita dipanggil untuk menjadi kudus. Dalam 1 Korintus 1 ayat yang kedua ini tertulis, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Orang-orang Korintus yang telah menjadi percaya kepada Kristus disebut sebagai orang-orang kudus. Sebenarnya dalam konteks masa itu, ada suatu masalah dalam kehidupan jemaat di Korintus. Karena mereka masih hidup dengan cara atau gaya kebiasaan yang lama. Kota Korintus adalah kota pelabuhan dan begitu banyak orang di sana. Dan ada begitu banyak juga pelanggaran moral yang terjadi. Ada banyak dosa, percabulan, penyembahan berhala, dan bahkan di sana ada pelacuran bakti yang dilakukan di kuil Afrodit. Orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang tinggal di Korintus, masih ada yang memiliki gaya hidup lama, belum berubah. Dan itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan kepada mereka tentang bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai orang-orang kudus. Dan uniknya di sini saudara, Rasul Paulus tidak mengatakan kepada mereka, "Hai orang-orang jahat, hai orang-orang berdosa." Tidak. Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka tentang status mereka di dalam Kristus, bahwa mereka adalah orang-orang kudus. Mereka adalah orang-orang yang suci, yang dikuduskan, disucikan oleh darah Kristus. Dan identitas baru ini sebagai orang kudus tidak hanya berlaku bagi orang-orang percaya di Korintus, tapi berlaku bagi semua orang percaya dimanapun berada. Setiap kita yang beriman pada Kristus, kita adalah orang-orang kudus oleh karena darah Kristus. Dalam bahasa Yunani, orang-orang kudus disebut dengan kata hagios. Saudara dan saya adalah hagios, orang-orang kudus. Dan sebagai orang-orang yang kudus, kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, bukan dalam dosa. Kalau dulu kita punya kebiasaan berdosa, maka setelah kita
menjadi percaya, kita harus meninggalkan kebiasaan itu dan hidup dalam kebiasaan baru sebagai warga kerajaan sorga. Kekudusan saudara dan saya terjadi karena identitas baru oleh kuasa dan kasih karunia Kristus. Dan oleh karena kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita, hendaknya kita hidup dalam kebenarannya. Mungkin sekali dua kali kita masih jatuh dalam kebiasaan lama, tapi jangan biarkan terus-menerus kita hidup dalam dosa. Kita semua dipanggil menjadi orang-orang kudus, dan karena itu berubahlah oleh kuasa dan anugerah serta tuntunan Roh Kudus, agar kita semakin disempurnakan dalam kekudusannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau Tuhan, Bapa kami yang baik, yang mengasihi kami. Terima kasih oleh karena karya pengudusan-Mu atas kami semua. Kami menjadi pribadi-pribadi yang kudus di hadapan-Mu oleh karena kuasa darah-Mu. Dan kami mengerti sebagai orang-orang yang telah dikuduskan, yang telah mendapat status dan identitas baru sebagai orang kudus, kami harus hidup kudus, hidup dalam kebenaran, menuruti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran, taat melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak, bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit, yang dalam pergumulan persoalan. Berikanlah kesembuhan, berikanlah pemulihan, berikanlah pertolongan-Mu yang ajaib. Ada mujizat-Mu yang heran dinyatakan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang percaya kepadamu, menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.